Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Halalpreneur? Jumpa lagi bersama saya Yola Damayanti. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang super duper keren banget ya. Kita kenalan dulu sama beliau ya. Ada Ibu Ramini. Assalamualaikum Bu Ramini. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. And ears. Udah pasti ya kalau orang HN itu kalau ditanya apa kabar langsung jawabnya gitu. Nah, ini hari ini kita pengen tahu lebih jauh lagi tentang Ibu Ramini karena beliau ini keren banget. Kenapa? Di masa pandemi bisa jadi LED. Keren loh. Orang-orang lagi banyak yang nyungsep. Dia rising star banget ya, tiba-tiba bersinar kayak iklan-iklan gitu ya, tiba-tiba muncul. Bu Ramini asli dari mana sih? Asli saya dari Cirebon. Oh, orang Cirebon. Iya, Je. Iya, J. Iya, Je. Ayo main sono, Cirebon. Cirebonnya mana? Saya di area ini Cirebon Utara, Gunung Jati. Oh, Gunung Jati. Aku juga ada darah Cirebon tapi aku nggak tahu di mana. Jangan ditanya ya. Darah apanya maksudnya? Bapakku orang Cirebon gitu, kakekku gitu. Oh, masih ada keturunan. Ada keturunan Cirebon tapi jangan ditanya-tanya. Ya, siap. Orang Cirebon asli ya? Asli. Lahir dan besar di sana. Lahir, besar, sekolah. Nah, lulus sekolah dari SMEA Negeri. Ambil kuliah setahun, langsung lulus, langsung kerja ke Bogor. Udah tuh nggak pulang-pulang tuh. Udah nggak pulang-pulang lagi. Tapi Pulangnya orang tua masih lebaran. ada di sana ya? Masih ada di sana. Sekarang tinggal di Cilengsi. Cilengsi. Sudah lama tinggal di Cilengsi berarti ya? 2000, tahun 2000. Berarti 20 tahunan. Udah 20 tahunan. Masya Allah ya. Setengah usia. Oh, setengah usia. Berarti itu. Oh, usianya segitu. Setengah usia. Lalu sekarang masih kerja di Cilengsi? Kalau dulu kan kerja bareng suami kan, beberapa tempat pindah-pindah. Nah, pas terakhir ketemu jodoh tuh sama suami. Ketemu berapa tahun nikah terus keluar. Nah, di rumah ya kegiatannya gitulah, ibu-ibu rumah tangga. Sekarang biasa. udah resign ya? Udah kurang lebih IRT. 8 tahunan. Udah 8 tahunan. Wah. Banyak banget ya. Aku aja 4 tahun gitu. Tapi kerja dulu sempat berapa lama? Kerja tuh 5 tahun, 18 ya. 18 tahun. Kayak Buruh pabrik. Tati Kurniawati kemarin juga 21 Iya, saya dulu di Garmen. Oh, di Garmen juga. Garmen Citra Indah, Citra Abadi Sejati. Nah, itu dari situ 4-5 tahun tuh saya keluar. Ketemu sama suami tuh di Astra. Federal Izumi. Federal Izumi. Situ 5 tahunan, keluar lagi tuh jadi ibu rumah tangga. Udah pure. Ibu rumah tangga. Kaget nggak? Pasti. Biasa megang sendiri. Biasa. Oh, itunya ya. Jadinya ininya biasa megang sendiri iya, ya. Kirain itulah. kaget karena aktivitasnya biasanya kan dari pagi sampai sore harus kerja, harus ketemu satu orang. itu biasa sibuk. Nah, alhamdulillah pas di rumah saya juga nggak diem. Kebetulan dulu sebelum kenal HNI saya jual perabot. Oh, keliling Okson. itu? Oh, enggak ya. Kira perabot. Jadi orang ngambil perabot di saya. Nah, mereka Kredit kadang gitu. ya kadang mereka ngejualnya gitu berapa bulan gitu. Nah, pas di perabot itu banyaklah masalah ya. Namanya uang di Kredit luar. macet ya. Seperti itulah. Janji bidul Hanya di mulut saja. Mengelakkan yang Tapi punya sebelum utang itu ya. loh, saya jual kuliner dulu. Jual kuliner Macam-macam juga deh. pernah. Oh, udah banyak ya Kuliner. berarti. Selama 8 tahun resign itu udah banyak. Nyoba akhirnya kepencutlah sama HNI. Ya. Itu di tahun keberapa resign dari pekerjaan? Saya mulai ini kan 2 tahun yang lalu ya. Oh, baru 2 tahun yang lalu. 2018. 2017 akhir Desember itu yang saya ikut training di Bekasi. Nah, itu yang bikin saya klik dan terharu biru. Dengar ini Pak Firly dan Pak Ari Maryadi. Nah, itu kan. Nah, pas dari situ memang sebelum klik itu ada beberapa kisah ya. Kayak Umi mentor saya ngajak, "Ayo Bu, udah masuk ini, ikut." Dulu kan karena mentoknya karena semua orang ini sama ya, pasti mentoknya di modal. Gitu. Ikut acara 250.000 waktu itu kan lumayan ya untuk ibu rumah tangga. Nah, dari situ pas kebetulan Desember suami ada rezeki, saya dikasih jatah tuh waktu itu 2 juta. Nah, itu yang saya kelola. Oh, dikasih jatah buat
buat entahlah HNI. bagian apa Pokoknya tuh, tanya enak banget suami. ya. Suaminya baik Iya, banget sih. dikasih nih tanya buat modal gitu. Ya udah, saya jadi 2,5 buat ikut training. Nah, selanjutnya saya olah ke produk. Produk. Nah, itu makanya Januari 2018 saya buka stokis. Langsung. Itu dari orang 2 juta itu diolah produknya jadi bisa Iya, jadi 5 juta, jadi seminggu stok, laku 800 kan, belanja lagi. Nanti 3 hari ada 400, ada berapa belanja lagi. Dalam waktu 2 minggu, alhamdulillah tuh tercapai 5 juta. Bukalah stokis. Jadi bukan stokisnya yang langsung blek 5 juta, enggak juga. Kita sama lah, nggak punya modal untuk awal-awal ya. Nah dari situ dan alhamdulillah di kan namanya Perumahan Mutiara ya. Di situ tuh karena saya petugas RT, keliling tuh tiap bulan nagihin iuran keamanan. Nah saya di situ jadi bodyguard. Jadi tuh, siapa sih yang nggak tahu Bu Ramini ya? Nah iuran itu keamanan dia yang makanya narik. tahu ini ada tipes, ini ada yang benjolan anaknya. Jadi udah tiap bulan kan keliling ngobrol. Nah dari situ saya kenalin HNI. Dan memang awal-awal masya Allah ya ngenalin HNI nggak segampang sekarang. Tahu-tahu ngasih KTP gitu. Itu berapa kali balik 4 bulan bolak-balik tetap nggak mau. Satu orang doang Satu tuh ya. orang. Nah akhirnya saya udah karena saya kasihan anaknya kecil-kecil ya. Ada yang setahun 2 tahun rumah udah kayak kapal pecah kan. Nah dari situ saya udah langsung ambil ke rumah. Nih cobain dulu Magafit, nggak usah bayar. Apa dia? Dia tipes. Nah dia udah bolak-balik. Jadi masuk rumah sakit dirawat nih seminggu, pulang ke rumah 2 minggu sakit lagi, masuk lagi, gitu terus sampai 4 bulan itu. Akhirnya dikasih Magafit. Iya, saya kasih Magafit. Coba dulu. Nah saya perhatiin 3 hari kok udah mulai keluar nih dia. Cuman masih belum ngaku apa namanya sehat. Karena ada herba gitu, jadi udahlah jalanin aja. Nah pas entah bulan berikutnya dia langsung Mbak order dong yang kemarin, yang Magafit itu. Nah saya kasih madu. Lah dari situlah dari mulut ke mulut. Satu orang memang lama, tapi setelah itu pecah ya, mulai nular tuh ke seperumahan. Masya Allah sekarang di perumahan udah ada 11 stokis. Wow. Padahal cuma 250 kakak. Itu jaringan ibu semua? Yang 3 luar jaringan, yang 8 dari saya. Dan itu berdekatan. Berderet. Cuma ada 4 RT, 1 RT ada di saya tuh RT-nya ada berapa ya? Lumayan ada 7-an. 1 RT sebelahan. Satu perumahan udah Masya Allah, iya. Itu gara-gara nagih uang keamanan. Hai pengurus RT yang suka keliling-keliling. Contohlah Bu Ramini ya. Dari situ akhirnya tercipta dari mulut ke mulut ya. Dan mulai banyak yang hijrah produk, terutama dari herbal-herbalnya dulu gitu. Ya kalau tadi mitranya Bu Ramini kan udah 4 bulan tuh diajakin untuk bisnis di HNI itu lama banget itu untuk bisa kliknya. Nah Bu Ramini diajak sama mentornya itu lama nggak kliknya? Kalau gabungnya saya 2016. Nah cuman waktu itu kan suami ini ya salah kejepit. Awalnya itu. Jadi saya nyoba Deep Squat, Gamat sama minyak but dulu ya namanya ya. Itu langsung daftar aja ya karena pengen sembuh suami itu. Iya. Jadi memang sih untuk daftarnya sih nggak langsung. Itu berapa kali datang, ntar dulu cuman pakai aja gitu. Nah, pas udah kan guru ngaji yang ngajak kan, mentornya. Nah, pas udah nyoba ada banyak perubahan. Dan suami juga sama tuh awalnya sakit-sakitan, lagi salah kejepit. Sempet tuh dirawat ke rumah sakit berapa minggu gitu. Nah pas udah konsumsi Gamma, Tips Kuah itu sama MHS, lumayan tuh banyak perubahan. Terus kalau mulai sakit-sakit nih pinggang udah kerasa, itu balur MHS hangat. Nah itu dari situ jadi makin yakin. Walaupun saya kalau PCA nih, Padang namanya banyak produk ya, nggak cuman Gamat aja, nggak cuman Tips Kuah aja, banyak produk. Kan tiap produk beda-beda. Ini bener nggak nih? Saya takut juga kalau mau nyeritain, apalagi ilmunya cuman lewat online, cuma lihat di Facebook status orang, terus komentar-komentar saya bacain tuh kalau pas awal-awal nyari ilmu di HN itu. Kalau sekarang alhamdulillah ya udah tiap hari ada Umi Sabil tiap hari Kamis, ilmunya bertebaran di mana-mana.
Oh dulu nyari-nyari, masya Allah, perjuangan. Perjuangannya ya, Ramini perjuangan ya. Masya Allah. Nanti dibikin novel kayak perjuangan Ramini. Oh enggak ya. Nah ini akhirnya dari situ tahun 2016 itu ya. Beda sama yang tadi 2017 akhir. Nah beda jadi 2016 atau? itu pemakai. Terus 2017 akhir itu Desember saya ikut training. Oh, jadi baru kan vakumnya trainingnya dari pas situ. Training kebakar tuh sama Pak Firly, langsung gerak. Nah di situ mulai jalan. Dari situ mulai jalan dan sampai sekarang ini. Ya sampai sekarang ini. Dan apa namanya, saya dulu ya sempat nih ikut KHT dulu, karena kan kita kan herbal ya, herbalis, herbal. Pengetahuan herbal kan sama sekali nol ya, nggak tahu. Sedangkan mitra pengennya dia nanya saya tahu gitu. Pokoknya tahu segalanya ya. Tahu segalanya kalau mentor. Padahal kan mentor juga proses itu dari awal nggak tahu apa-apa. Terus mentor juga belajar. Nah di situ saya merasa tertuntut, ngelihat kasihan gitu ke mitra. Mereka sudah punya harapan di HNI pengen sembuh misalnya ya. Tapi saya sendiri masih belum tahu apa-apa. Makanya saya ikut KHT waktu itu, ikut di lumayan desa sebelah ya. Itu juga nggak sengaja ikut tiap hari Senin siang sampai asar pulang. Itu selama setahun tuh. Jadi membina mitra dari situ ilmunya yang untuk herbalisnya. Kalau untuk bisnis saya panduannya ini. Bawa buku. Jadi success is my right. Mentor cuman ngasih tahu, Bu, buka buku ini pelajari. Jadi cuman itu doang. Nah karena saya pada blank, udah saya baca-baca dan di sini saya kerjanya dari sini. Itu flip chart ya. Kalau yang belum tahu, ini namanya flip chart. Ini biasanya bisa buat juga HS atau PCA ya dari situ. Nah ini dari sini tinggal ditunjukin aja gini ya. Biasanya gimana cara? Kalau saya ini baca di rumah. Jadi kalau misalnya saya mau ngisi HS itu malam saya siapin dulu apa ya, besok ngomong apa ya. Kan harus belajar dulu, baca gitu. Besok baca apa. Terus satu lagi saya suka lihat di YouTube. Waktu itu saya nyarinya Ratu Ira gitu. Tapi memang namanya ilmunya dari situ ya. Jadi kita nyimak nih, pas mau nyampein tadi apa ya. Udah lupa semua tuh. Dan memang ilmunya itu dengerin aja dulu deh, dengerin dari mentor-mentor, walaupun dari YouTube atau ikut HS ke mentor waktu itu Pak Khalid, ikut semuanya. Nanti ketika kita HS sendiri tuh ada yang nyangkut, itu yang keluar. Karena kalau kita ngikutin ini nggak bisa juga. Jadi dari pengalaman itulah, ketika buka pasar di Mitra 1 Stokis itu saya wajibkan untuk itu, istilahnya buka pasar launching ya, kalau bahasa ininya mah launching. Yang awalnya ngomongnya tapi gitu ya. Cuman kata Pak Khalid, Bu, kalau belum bisa banyak presentasinya, kuatin di demo. Nah saya belajar di demonya itu. Jadi banyak yang demo ya. Sehari berapa kali itu? Sebenarnya sih Kak, grupnya kami tuh santai ya. Pembinaan juga baru pada Pak Esa bisa pembina. Santai aja bisa jadi LHD ke. Mitra-mitra saya itu unik-unik Mbak. Jadi ketika saya misalnya kasih target apa tuh, mereka tuh tipenya bukan yang senang dikasih target. Jadi kalau saya bikin mereka itu klik dengan bisnis HNI itu dari hatinya mereka sendiri. Karena sama halnya seperti saya ya, didorong gimana pun ketika hatinya belum mau kan susah, kayak dorong motor mogok ya, kayak gitu. Nah mitra-mitra saya tuh, walaupun saya kan langsung bikin grup ya, itu grupnya grup mandiri, udah nggak ada mentor. Nah itu cuman ngasih ulasan, ayo siapa yang membuka stokis nih, ini peluang, cuman gitu aja. Tapi mereka mau, alhamdulillahnya, karena mereka juga ngelihat orang perumahan kan banyak kan pebisnis ya. Mereka pebisnis sebelum-sebelumnya. Gimana caranya mau muter uang ya? Ya. Tapi pas sekarang saya sudah LED gitu tanpa disadari gitu. Jadi LED itu semakin membuat ada semangat kali ya. Jadi beneran ini HNI. Saya juga belum tahu, ternyata beneran. Sebulan dapat sekian, masya Allah ya. Ibu-ibu pakai daster doang itu di rumah ya. Keren loh. Masa ya LED tanpa disadari? Kalau aku enggak ya, enggak sadar-sadar. Aduh. Tanpa disadari langsung jadi LED gitu.
Tapi ada pembinaan juga dari mentor. Ada sih Pak Khalid waktu bulan Desember itu yang kurang dikit lagi tuh, kurang 350.000. Bu, sedikit lagi. Nah, saya WA tuh ke Pak Esa. Pak Esa, udah cukup. Udah tuh dong. Nggak ngerti yang hitung-hitungnya. Ternyata kurang 350.000 untuk LED-nya. Makanya dapat QLED super prioritas waktu itu kan. Yang nomor 1 lagi di paling atas tuh. Keren. Masya Allah. Nah, Pak Khalid saya ngomong, Pak, kalau saya mau jujur, saya tuh nggak mau jadi LED. Kenapa? Karena yang saya lihat LED kan ya tanggung jawabnya ya, pembinaan ini. Saya mau ngebina saya aja begini, nah gitu. Begini tapi lumayan omsetnya loh. Cuman ya karena omsetnya, dan saya itu karena saya nggak mau tergantung dengan mitra kan nggak mau geraknya sesuka ini ya, sesuka-sukanya dia aja ya, nggak mau ditarget lah. Jadi nyantai gitu, santai, nggak terlalu ngoyo. Makanya saya pun spare. Makanya saya bikin jalurnya kan agak melebar, nggak terfokus dengan mereka yang sudah aktif. Saya tuh tetap membina yang baru-baru, jadi jalur-jalur baru. Oh gitu. Itu masih kecil-kecil, baru 1.200, 1.500, cuman banyak. Ada 10-an lah. 10 jalur 1.500. Enggak, sama yang besar. 1.500. Kalau yang kecil-kecilnya ada 17 jalur. Dan itulah yang yang nggak sengaja tadi itu ternyata masuk semua. Itu tapi naruh jalur-jalurnya itu dibimbing juga sama mentornya ya, atau sendiri aja? Saya sendiri. Pakai feeling. Feeling me softly, benar ya. Nah ini kan tadi akhirnya yang membuat Bu Ramini fokus ketika ikut acara di Bekasi sama Pak Firly. Emang kata-kata apa sih dari Pak Firly yang bisa bikin Bu Ramini akhirnya aku harus umat ikut. Islam harus kaya. Umat Islam harus kaya. Karena potensi Indonesia itu subhanallah ya banyak banget. Itu yang emang sebelumnya saya tuh prihatin gitu ya dengan kondisi inilah, walaupun saya ibu rumah tangga, saya melek medsos TV semua dengan kondisi sekarang lah. Dan kita ya itulah umat Islam kan bukan terpuruk ya, sedih, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah di situ ada kebanggaan tersendiri ketika kita bisa menyampaikan yang ini produk halal loh. Ada kebanggaan, ada rasa beda lah dengan bisnis-bisnis yang lain. Nah di situ yang bikin saya klik. Makanya ketika saya nggak bisa pun saya berusaha untuk belajar bisa. Nah di situ makanya saya pernah juga ke Bu Nur, saya pengen ikut KHT. Bu Nur, saya pengen ini, tapi kan belum ada ya. Dan sekarang baru ada nih. Pandemi ya. Pandemi. Makanya sebenarnya sih api semangat itu udah ada ya dalam hati. Semua orang pasti ada. Iya, pasti. Cuman kita butuh bimbingan para mentor tuh untuk mengembangkan kali api-api semangat tadi. Makanya saya berharap mudah-mudahan tolong bina mitra saya tuh itu. Karena saya masih seperti ini, masih berusaha untuk belajar. Cuman kayak sekarang nih mau membina mitra-mitra juga apalagi ya. Itu PR-nya. Itu mungkin karena belum kepikiran kali, ngalamin kali ya. Jadinya kayak kalau anak kecil mah dari merangkak langsung lari kali, jadinya tahap-tahapnya kan memang harus dilalui kan. Nah itu. Tapi kayaknya udah dia melalui tahap-tahap itu deh. Iya, cuma nggak disadari. Nah itu sadari lagi. Jadi LED tanpa sadar. Masya Allah. Nah, kalau tadi Pak Firly bilang kan orang Islam harus kaya, itu yang memotivasi Bu Ramini untuk akhirnya berjuang fokus di HNI. Apakah itu juga yang Bu Ramini sampaikan ke mitra-mitra Bu Ramini agar mereka juga sama gitu, satu visi sama Bu Ramini? Karena ngajak orang bareng satu visi itu kan nggak gampang ya. Itu apa yang dilakukan Bu Ramini? Selama ini sih awalnya mungkin itu ya garis besarnya kita nggak bisa, kan tiap orang beda-beda. Ada yang memang secara alami agamanya udah bagus misalnya gitu. Ada yang memang masih biasa gitu. Jadi saya juga masuk ke situ emang nggak bisa ini, harus pelan-pelan, harus kita pahami yang objek yang mau kita ini gimana nih gitu. Kayak kemarin saya ngisi HS di Sukamakmur Jonggol Gunung, itu Masya Allah yang awalnya ya itu kan ini kan produknya mahal gitu ya, ini susah buat masarinya. Tapi ketika saya masuk ke situ terus berbekal pengalaman sebelumnya bahwa ketika masyarakat disadarkan dengan hidup sehat,
terus kembali ke Al-Quran, uswatun hasanah kita ada di Rasulullah, cara sehatnya seperti ini, itu mereka tuh Masya Allah terbuka gitu, bahwa kita menjual tuh bukan menjual barang doang, kita kan merubah tatanan hidup orang ya, dari yang biasa ke rumah sakit, ke klinik, ke puskesmas, merubah tatanan, itu kan nggak mudah. Ya. Nah itu kan nggak mudah, apalagi ya itu dakwah tadi itu, makanya Masya Allah saya bukan lulusan pesantren, tapi dengan inilah saya jadi agak merasa ada manfaat gitu. Saya menyampaikan apa yang saya tahu, bahwa ini loh, ini tuh ada, seperti misalnya ini kan agak baunya agak agak hayum gitu ya. Ini kan dari daun yang dibakar. Nah saya kan sebenarnya belum melihat langsung ya cara ininya masak, prosesnya nggak tahu. Belum ikut factory tour ya? Belum, masih murni. Jadi nyampaikan itu pun Rasulullah ketika terluka dikasih ini sama Aisyah gini. Allah, oh gitu, makanya Masya Allah itu sebenarnya yang ada apa ya, itulah kayak gitulah, tanpa sadar lagi dan bikin captionnya menjadi LED tanpa sadar. Masya Allah. Iya, ini menarik ya. Bu Ram ini bilang nggak bisa pembinaan, nggak bisa apa, tapi tahu udah nyampe Jonggol sampai mana gitu. Nah, itu karena mitranya saya itu dari mitra-mitra. Dari mitra-mitra, dan Allah pertemukan dengan mitra-mitra yang satu visi dengan Bu Ram ini. Nah kemarin ketika masa pandemi, apa yang dilakukan kok bisa tiba-tiba omsetnya naik dan jadi LED? Mungkin udah waktunya kali Mbak ya, karena kan November Desember saya masuk kurang sedikit, terus Januari Februari saya turun tuh omset 32.000 sama 30.000 omset grup. Nah pas Maret April langsung 42 40.000 tuh. Nah itu ya nggak ngerti juga, saya juga cuman online di grup aja, ada testing kirim kayak gitu aja. Di grup bisnis pun awalnya kan di grup bisnis nggak ada Pak Khalid ya, pas ada Pak Khalid agak grogi mau nyampein materi, jadi nggak diisi. Ada berarti bikin berapa grup WA itu Bu Ram ini? Kalau grup saya kan nama awal grup saya tuh grup hijrah, hijrah ke HNI HPAIU gitu, grup hijrah 1. Sekarang sudah ada 7 grup binaannya Bu Ram ini. Kalau pembinaan sih ya masih ngandelin copas juga. Walaupun kadang masih saya ngisi sendiri, lihat di buku KHT, terus buku TMB itu udah mulai, karena semakin banyak dia udah mulai dirubah kali ya caranya. Kalau dulu kan ibaratnya seketemunya, sekarang udah mulai belajar untuk menyusun tahap ini apa, tahap selanjutnya gimana, nyusun gitu. Kata-kata juga udah diajarin itu ya, yang nggak usah pakai ngetik. Jadi lebih cepet ya. Salah tapi itu edit lagi. Ya tapi nggak selama, nggak selama kalau ngetik sendiri ya, jempol kegedean salah gitu. Iya. Ada 7 grup, itu dari 7 jalur yang berbeda. Justru itu saya tuh masih ngacak. Yang baru terpisah tuh grup Aceh, grup Depok, grup ada dari Aceh. Ada. Itu yang terpisah baru Cibarusah, Aceh, Depok sama Cilengsi. Yang lainnya masih gabung. Nah mitra saya kan udah ada yang D, yang udah direktur. Saya udah warning. Dia udah persiapan ya bikin grup tersendiri, jalurnya dia aja. Nah kendalanya mereka tuh, nanti gimana kalau ngejawab, belajar lah. Jadi nggak nunggu saya respon gitu. Kan kalau kita udah punya grup sendiri kan ada rasa tanggung jawab ya ke mitra-mitra, ketika ada yang nanya, nyapa, konsul apa semua itu harus bisa mereka harus bisa. Nah itu masih ntar deh makanya masih gabung. Waduh, ini keren banget ya. Ini setiap berarti kalau pendekatannya Bu Ram ini banyak yang justru ke herbalnya ya? Atau mereka belum 50-50 sih. 50-50. Cuma kalau untuk bisnis saya masukkan justru grup bisnis saya cuma 1. Dari 7 itu dari ya? Dari 7 itu. 1 pun belum penuh. Tapi grup herbal itu yang hijrah itu penuh. 256. Oh, selalu full ya? Full itu. Dan mereka tuh anteng di situ. Ada sih beberapa yang HP-nya masalah, mereka keluar. Mohon maaf, pamit, keluar, handphonenya nggak bisa gitu. Itu cuman ya itu, kalau saya sih berpikir bahwa di ini nih pelayanan ya.
Karena kan mereka tuh sebenarnya butuh info-info herbal tuh butuh. Entah itu dia sakit atau kita cuma ngebaca, itu ilmunya ada di situ. Dan mereka mungkin butuh ya ilmu, jadi nggak tetap di situ stay, nggak keluar gitu. Iya, karena banyaknya grup itu berapa jam dalam sehari Bu Ramini mewakafkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu namanya orang nanya banyak anytime. Terus anytime. Makanya kadang kalau sayanya lagi HS gitu gak ada yang jawab tuh dari pagi sampai sore. Makanya saya kasih PJ kan tiap ini nyontek di Bu Yanti kalau nggak salah PJ tiap grup. Jadi kalau ada pertanyaan mohon dibantu jawab karena saya nggak bisa kerja sendiri, harus bisa ngetim. Betul. Nah dari situ ada sih kalau ibu-ibu ya, namanya ibu-ibu bisnisnya juga nggak cuma HNI, dia ada satu mitra saya tuh banyak bisnisnya. Palu gada. Nah ini tapi di semua itu didukung sama Pak suami kan? Ya perjuangan juga ya awal-awal mah. Gitu ya. jangan ditengok. Nah sekarang udah alhamdulillah udah 60% lah ya udah support. Kalau dulu kan baru 10, 20. Kok 60% sih? Enggak 100 kan udah gede. Karena beliau belum bisa ikut terjun juga. Padahal gitu. Kalau saya lihat lahannya di kan Sukabumi, asli Sukabumi ya. Itu peluangnya bagus banget. Cuman karena dari orang yang ada di situnya belum gerak, saya pun karena pinanya udah banyak, ya udah alami aja, nggak saya ajak jadinya. Nah baru kemarin nih temennya suami baru japri, Bun kalau ke Sukabumi tolong bawain produk, saya mau nyetok di rumah. Nah jadi seperti itu alami. Jadi ketika ini lagi vakum, ini hidup seperti itu terus seperti itu. Nah kalau saya berpikir positifnya, alhamdulillah. Coba kalau semuanya aktif, emang ini pembinaan nggak pusing. Nah itu. Oke. Baik, terakhir Bu Ramini ini mungkin bisa kasih tips ke teman-teman, motivasi ke teman-teman sobat halalpreneur di luar sana yang mungkin udah sadar nih, tapi nggak jadi nggak jalan-jalan juga gitu, nggak jadi LED. Kalau ini nggak sadar aja bisa. Ini yang sadar gimana biar bisa kayak Bu Ramini? Kalau untuk tips sih semuanya pasti ya ilmu-ilmu sudah banyak ya. Cuman karena ini bisnis halal, cara halal dan melibatkan hati. Karena kita ngelayanin orang, bukan ngelayanin Jadi ketika mitra nanya di grup cuekin itu kan bikin orang kecewa. Nah seperti itu. Jadi layanin mitra karena mereka adalah raja ya. Nah kita adalah pelayannya mereka. Jadi sebisa mungkin maksimalkan gitu. Walaupun kita misalnya nggak bisa, ya tanya ke atasnya lagi gitu. Terus semua bisnis pasti ada tantangannya. Jadi jangan takut untuk berubah. Saya dulu baca Quran aja banyak orang saya groginya udah kayak tapi ketika dilatih, dipaksa untuk bisa itu Masya Allah malah kangen, nggak ngisi-ngisi HS itu presentasi itu kangen, ketemu dengan orang-orang bisa nyampein hal-hal yang baik. Nah di situ lagi tuh hal baik yang kita sampaikan Masya Allah itu bermanfaat buat orang, itu menjadi nilai tersendiri di HNI. Makanya ketika sudah inilah HNI adalah jalan juangmu tuh udah Masya Allah benar itu. Nah gitu aja. Terima kasih Bu Ramini, so inspiring sekali, menginspirasi sekali. Mudah-mudahan sobat halalpreneur di rumah juga atau dimanapun berada juga terinspirasi dengan apa yang pengalaman Bu Ramini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video kita ini biar banyak orang yang terinspirasi dengan cerita Bu Ramini dan bisa banyak orang yang sukses seperti Bu Ramini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.